Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainiyah Fatihah Sila Putri akan menjelaskan tentang syarat rukun wudhu serta yang membatalkannya dan syarat rukun sholat serta yang membatalkannya menurut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Syarat wudhu, syarat wajib wudhu. Pertama, berakal, orang gila tidak diwajibkan dan tidak sah wudhunya. 2. Balik. 3. Islam, orang kafir tidak diperintahkan menunaikan ibadah dan hukum-hukum syariah. Oleh karena itu, orang kafir tidak diwajibkan untuk berwudhu. 4. Mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. 5. Hadas, yaitu berwudhu di atas wudhu yang belum batal. 6. Suci dari haid dan nifas. 7. Waktu yang sempit. Rukun wudhu menurut mazhab Hanafi. Pertama, membasuh muka. Kedua, membasuh tangan dari ujung jari hingga siku. 3. Membasuh kepala, membasuh seperempat kepala baik laki-laki maupun perempuan. Keempat, membasuh kaki dari mata kaki hingga bagian kaki bawah. Rukun wudhu menurut mazhab Maliki. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kaki. 6. Muamalah, yaitu tidak terputus. 7. Aldab, yaitu menggosok-gosok bagian wudhu yang terkena air. Rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kaki. Keenam, tertib. Mereka diwajibkan untuk membasuh bagian bawah dagu termasuk jenggot. Jika jenggotnya lebat, maka disunahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Namun jika janggutnya tipis, maka diwajibkan untuk mengusap semua bagian janggutnya. Rukun wudhu menurut mazhab Hambali. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kaki. Keenam, tertib. 7. Muamalah. Yang membatalkan wudhu menurut mazhab Hanafi. Pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. 2. Bersetubuh. 3. Tidur berbaring dan bersandar. Yang membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki. 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. 2. Menyentuh perempuan seperti menimbulkan nikmat pada orang yang menyentuh, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Tidur. 4. Menyentuh kemaluan. Yang membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. 2. Bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya. 3. Tidur yang tidak stabil. 4. Menyentuh kemaluan. Yang membatalkan wudhu menurut mazhab Hambali. 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. 2. Menyentuh perempuan. 3. Menyentuh kemaluan. 4. Tidur. 5. Memakan daging unta. 6. Memandikan mayat. Syarat sholat. Syarat wajib sholat. Pertama, muslim, beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Balik. 4. Suci dari hadas kecil dan hadas besar maupun najis. 5. Sadar. Syarat sah sholat. Pertama, telah memasuki waktu sholat. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Suci badan, tempat sholat, dan pakaian. 5. Mengetahui tata cara pelaksanaannya. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, ruku. Sunnah membaca tasbih. Kelima, sujud. Keenam, duduk tasyahud akhir. Rukun sholat menurut mazhab Maliki. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. I'tidal. 7. Sujud. 8. Duduk antara dua sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca shalawat Nabi. 12. Salam. 13. Tertib. Rukun sholat menurut mazhab Syafi'i.
1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Berdiri, 4. Membaca Al-Fatihah, 5. Ruku, 6. Itidal, 7. Sujud, 8. Duduk antara 2 sujud, 9. Duduk tasyahud akhir, 10. Membaca tasyahud akhir, 11. Membaca sholawat Nabi, 12. Salam, 13. Tertib. Rukun sholat menurut mazhab Hambali: 1. Takbiratul ihram, 2. Berdiri, 3. Membaca Al-Fatihah, 4. Ruku, 5. Itidal, 6. Sujud, 7. Duduk antara 2 sujud, 8. Duduk tasyahud akhir, 9. Membaca tasyahud akhir, 10. Membaca sholawat Nabi, 11. Salam, 12. Tertib, 13. Tumaninah. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi: pertama, berbicara dengan sengaja, kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, 3. Banyak bergerak, 4. Memalingkan dada dari kiblat, 5. Makan dan minum, 6. Berdeham tanpa alasan, 7. Menggerutu, 8. Menangis dengan suara keras, 9. Membalas ucapan orang yang bersin, 10. Terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki: 1. Menambah atau meninggalkan rukun dengan sengaja, 2. Tertawa terbahak-bahak, 3. Berbicara dengan sengaja, 4. Makan dan minum dengan sengaja, 5. Terkena najis, 6. Terbuka aurat, 7. Menambah rokaat, 8. Yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i: berbicara dengan sengaja, menangis, merintih, makan dan minum dengan sengaja, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, terkena najis, terbuka aurat, berpaling dari kiblat. Membatalkan sholat menurut mazhab Hambali: banyak bergerak, kena najis, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa, berbicara, makan dan minum, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.